Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ziarah Kelam. Bayangkan, sebuah rumah sakit tua yang sudah ditutup puluhan tahun lalu. Bangunannya masih berdiri, namun lorong-lorongnya gelap, berdebu, dan sunyi. Konon, siapapun yang masuk tak pernah kembali dengan kondisi yang sama. Mereka yang nekat sering mendengar langkah kaki tanpa wujud, pintu yang menutup sendiri, hingga jeritan dari ruang operasi yang sudah lama tak digunakan. Tapi di balik semua itu, ada satu lorong terakhir, yang katanya menjadi gerbang menuju sesuatu yang tidak boleh dibangkitkan kembali. Inilah kisah lorong terakhir di rumah sakit tua. Malam itu, Dian, seorang mahasiswa kedokteran, diajak teman-temannya untuk membuktikan keberanian dengan masuk ke rumah sakit tua di pinggir kota. Bangunan itu sudah berlumut, jendela-jendelanya pecah, dan angin yang berhembus membuat suara siulan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Katanya, di lantai 3 ada lorong yang gak ada ujungnya, bisik salah satu temannya. Dengan senter di tangan, mereka masuk melalui pintu darurat yang setengah terbuka. Begitu masuk, bau obat basi bercampur karat memenuhi hidung. Suasana seperti ruang mati. Saat menyusuri koridor, mereka melihat pintu ruang operasi yang sedikit terbuka. Dian merasa ada sesuatu yang aneh, karena setiap kali ia menutup pintu itu, pintu tersebut selalu terbuka kembali. Kayak ada yang pengen keluar, gumamnya lirih. Ketika ia menoleh ke dalam, samar terlihat meja operasi berkarat dengan bercak hitam di lantainya. Tiba-tiba, pintu itu menutup keras dengan sendirinya. Brak! Semua terkejut. Senter Dian bergetar di tangannya. Dari dalam ruang operasi, terdengar suara geretan besi, seperti alat bedah yang sedang diseret. Salah satu temannya, Rudi, memberanikan diri mendorong pintu. Tapi saat pintu terbuka, ruangan itu kosong, seolah suara tadi hanyalah ilusi. Namun, sebelum mereka sempat keluar, suara berbisik terdengar di telinga Dian. Kalau sudah masuk, jangan pernah keluar lewat jalan yang sama. Dian menoleh cepat. Tak ada siapapun di belakangnya. Tapi di ujung lorong, ia melihat sesuatu. Bayangan panjang, hitam, berdiri diam menatap mereka. Lorong itu seakan menunggu mereka untuk melangkah lebih jauh. Bayangan hitam di ujung lorong itu tidak bergerak. Dian menatapnya dengan senter yang bergetar di tangannya. Saat cahayanya menyentuh sosok tersebut, bayangan itu seolah lenyap. Namun lorong di depannya justru terlihat semakin panjang. Jauh lebih panjang dari seharusnya. Perasaan tadi lorong ini cuma segini doang. Kok sekarang kayak nggak ada ujungnya? Gumam Rudi dengan suara parau. Mereka mulai berjalan perlahan. Setiap langkah sepatu mereka terdengar menggema tak wajar. Seakan ada puluhan langkah lain yang mengikuti dari belakang. Tiba-tiba, salah satu teman mereka, Maya, berhenti mendadak. Wajahnya pucat. "Ah, aku dengar ada yang manggil namaku," katanya lirih. Semua terdiam, hening, sampai akhirnya suara itu terdengar jelas. "Maya!" Suara berat, serak, keluar dari dinding lorong. Seketika senter mereka berkedip-kedip, lalu mati bersamaan. Gelap total. Di dalam kegelapan itu, hanya terdengar suara napas mereka yang memburu, dan sesuatu lain. Desahan. Seperti seseorang berdiri di samping mereka, bernapas sangat dekat dengan telinga. Rudi buru-buru menyalakan senter cadangan di ponselnya. Begitu cahaya menyala, semua terpaku. Lorong yang tadi mereka lalui sudah menghilang. Jalan keluar tidak ada. Yang tersisa hanya lorong panjang tanpa ujung yang terus memanjang ke depan dengan pintu-pintu di kanan kirinya. "Ini bukan jalur yang kita lewatin tadi," suara Dian bergetar.
Di salah satu pintu, gagangnya bergerak sendiri, berputar pelan, lalu terdengar suara ketukan dari dalam, 3 kali, berat. Duk, duk, duk. Pintu itu terbuka perlahan. Dari celahnya, tampak tangan pucat keluar, kurus dengan kuku panjang, seolah berusaha meraih mereka. Sebelum siapapun sempat berteriak, seluruh lorong bergemuruh dan pintu-pintu lain ikut bergetar, seakan ada banyak sesuatu yang ingin keluar serentak. Di telinga Dian, suara bisikan kembali terdengar. Jangan berhenti di sini. Kalau kau berhenti, lorong ini akan menelanmu. Seketika lampu-lampu lorong menyala satu persatu, tapi hanya mengarahkan pandangan mereka pada satu hal. Sebuah papan kecil di ujung lorong dengan tulisan usang penuh debu. Lorong terakhir. Dan langkah-langkah samar terdengar, makin mendekat dari belakang mereka. Mereka menatap papan usang bertuliskan, "Lorong terakhir." Tulisan itu nyaris terhapus, tapi entah kenapa terasa menekan dada hanya dengan membacanya. Gue nggak mau lanjut. Kita balik aja," seru Maya dengan suara gemetar. Namun ketika mereka menoleh ke belakang, lorong yang seharusnya jadi jalan keluar sudah hilang, berganti dinding retak penuh lumut. Tak ada lagi jalan pulang. "Berarti satu-satunya jalan cuma ke depan," kata Dian dengan wajah tegang. Mereka pun melangkah, melewati pintu-pintu tua di kanan kiri. Setiap pintu diberi plakat, "Ruang rawat inap 305, 306, 307. Sampai akhirnya mereka melewati sebuah pintu yang tidak bernomor. Pintu itu terbuka sedikit, dan dari dalamnya terdengar suara alat monitor jantung berbunyi pelan. Bip, bip, bip. Padahal semua tahu, rumah sakit ini sudah ditutup lebih dari 20 tahun. Rudy yang penasaran mendorong pintu itu perlahan. Ruangan di dalamnya gelap, hanya ada satu ranjang dengan seseorang berbaring di atasnya. Tubuhnya kurus, wajahnya tertutup masker oksigen usang, dan tangannya dipenuhi selang infus berkarat. "Ya Tuhan, masih ada pasien di sini." Maya menutup mulutnya, hampir tak percaya. Tiba-tiba, monitor jantungnya berbunyi panjang. Bip. Orang di ranjang itu kejang, tubuhnya terangkat sedikit, lalu jatuh lagi dengan keras. Semua terdiam, jantung mereka hampir berhenti. Pelan-pelan, kepala pasien itu menoleh ke arah mereka. Masker oksigen yang menutupi wajahnya pecah sendiri, memperlihatkan wajah pucat dengan mulut yang terbuka lebar, lebih lebar dari manusia normal, seolah ingin menelan udara sebanyak mungkin. Pasien itu berbisik dengan suara serak, seperti keluar dari tenggorokan yang kering. "Dokter, sudah waktunya operasi berikutnya." Seketika, lampu ruangan padam dan ranjang pasien kosong. Tapi di balik mereka, pintu-pintu sepanjang lorong terbuka bersamaan, memperlihatkan bayangan tubuh-tubuh pasien lain, semuanya menatap dengan mata kosong. Sebagian masih terbaring di ranjang yang ikut tergeser ke tengah lorong. Mereka bergerak, pelan-pelan mendekati Dian dan teman-temannya, seakan menutup jalan keluar. Bisikan itu kembali terdengar di telinga Dian. Kali ini lebih jelas dan dingin. "Kau sudah masuk ke lorong terakhir. Hanya ada satu cara untuk keluar. Temukan ruang operasi itu." Lorong itu kini dipenuhi ranjang tua yang bergerak sendiri, terdorong dari kamar-kamar yang terbuka. Tubuh-tubuh pucat terbaring di atasnya, sebagian menoleh dengan kepala terkulai, sebagian lain duduk kaku dengan mata kosong menatap Dian dan teman-temannya. "Lari!" teriak Rudy panik. Mereka berlari secepat mungkin menyusuri lorong yang seolah tak ada ujungnya.
suara roda ranjang yang berdecit mengejar dari belakang bercampur dengan bisikan pasien-pasien yang berkata serempak, "Tetaplah di sini, tetaplah bersama kami." Setelah berlari tanpa henti, akhirnya mereka sampai di sebuah pintu besar dengan plakat kusam bertuliskan, "Ruang Operasi Utama." Pintu itu tertutup rapat, seolah berkarat, tapi entah kenapa, dari celah bawah pintu terlihat cahaya redup berwarna merah. Ini pasti ruang operasi yang dimaksud, kata Dian sambil mendorong pintu keras-keras. Namun pintu itu tidak bergeming. Tiba-tiba, dari dalam terdengar suara benda jatuh. Kleng, 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 seperti alat bedah yang berjatuhan ke lantai. Maya gemetar. Tapi siapa yang ada di dalam? Bukannya rumah sakit ini udah kosong bertahun-tahun. Saat mereka berusaha membuka pintu, terdengar suara tawa pelan dari balik pintu. Tawa yang parau dan panjang. "Kalian datang juga. Pasien baru sudah siap." Seketika lampu-lampu lorong padam. Gelap total, hanya cahaya merah samar dari bawah pintu ruang operasi yang tersisa membuat bayangan panjang di lantai. Rudi mencoba menendang pintu, tapi tiba-tiba tangan pucat keluar dari celah bawah pintu meraih pergelangan kakinya. Rudi berteriak keras, menendang-nendang hingga tangan itu melepas. Ketika cahaya senter kembali menyala, mereka semua terkejut. Di dinding sebelah pintu tergambar coretan-coretan dengan cat merah tua. Tulisannya tidak beraturan, tapi jelas terbaca. "Jangan buka pintu sebelum waktunya. Kalau kau paksa, kau yang akan jadi operasi berikutnya." Suasana semakin mencekam. Mereka terperangkap di lorong itu dengan pasien-pasien kosong yang kini mulai mendekat lagi dari arah belakang. Dian merasakan bisikan terakhir di telinganya malam itu. Kuncinya ada di ruang mayat. Mereka saling berpandangan, sadar bahwa untuk bisa masuk ke ruang operasi dan mungkin keluar dari mimpi buruk ini, mereka harus menuju tempat paling menakutkan di rumah sakit tua itu. Lorong di belakang mereka sudah dipenuhi ranjang beroda yang bergerak sendiri, mendorong tubuh-tubuh pucat dengan mata kosong. Satu-satunya jalan hanya menuju tangga sempit di samping pintu ruang operasi. Dian memimpin, menuruni tangga itu dengan napas tercekat. Bau busuk menusuk hidung mereka, semakin kuat, semakin mereka turun. "Bau apa ini?" Maya menutup hidungnya, tapi tetap saja mual. Begitu sampai di bawah, plakat tua berkarat menyambut mereka. Ruang mayat. Pintu besi di depannya setengah terbuka dan udara dingin aneh keluar dari celahnya, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Rudi menyalakan senter dan melangkah masuk. Ruangan itu gelap, dengan beberapa laci pendingin mayat berderet di dinding. Sebagian terbuka menampakkan kain putih kusam yang sudah menguning. "Cepet cari kuncinya, jangan lama-lama di sini," bisik Dian. Mereka berpencar, membuka laci-laci tua. Setiap kali laci ditarik, bunyinya berdecit panjang dan udara dingin semakin pekat. Tiba-tiba, Maya menjerit pelan. Di salah satu laci, tubuh yang dibungkus kain kafan tua bergerak pelan, seolah bernafas. "Dian, ini hidup." Tangannya gemetar menunjuk ke laci itu. Belum sempat mereka menutup laci itu, kain kafan terbuka sedikit, memperlihatkan wajah membiru dengan mulut menganga. Mata itu menatap langsung ke arah mereka. "Kembalikan aku ke meja operasi." Suara itu bergema di seluruh ruangan, membuat mereka mundur ketakutan. Rudi yang panik membuka laci lain, berharap menemukan kunci. Tapi dari laci itu, tangan-tangan pucat keluar dan meraih lengannya, menariknya ke dalam. "Lepasin!" Rudi menjerit sekuat tenaga. Dian dan Maya berusaha menariknya kembali, sampai akhirnya sebuah benda logam jatuh dari balik kain kafan di laci itu. Sebuah kunci tua penuh karat. Dian segera meraihnya, dan anehnya, tangan-tangan itu langsung melepas Rudi, seakan memang sengaja menyerahkan kunci itu pada mereka. Namun sebelum mereka sempat kabur,
seluruh laci mayat terbuka bersamaan. Puluhan tubuh berbungkus kain kafan perlahan bangkit menghadap mereka. Suara mereka bergema serentak, berat dan menyeramkan. "Pergilah, ruang operasi menunggu." Cahaya lampu senter bergetar lalu padam. Dalam kegelapan, mereka hanya bisa mendengar kaki menyeret-nyeret semakin dekat. Mereka pun lari terbirit-birit keluar, menggenggam erat kunci tua itu, menuju pintu besar ruang operasi yang sudah menunggu. Dengan napas terengah dan tubuh gemetar, Dian, Maya, dan Rudi akhirnya sampai lagi di depan pintu besar ruang operasi. Kunci tua berkarat itu dingin di tangan Dian, seakan hidup, berdenyut pelan seperti nadi. "Cepetan, buka!" desak Rudi sambil terus menoleh ke belakang, takut tubuh-tubuh dari ruang mayat menyusul. Dian memasukkan kunci ke lubang pintu. Suara klik terdengar, lalu pintu itu perlahan terbuka dengan derit panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Begitu pintu terbuka, cahaya redup kemerahan keluar dari dalam ruangan. Bau besi berkarat bercampur dengan sesuatu yang amis menyenat. Di dalamnya ada meja operasi tua, dikelilingi alat-alat bedah berkarat, masih tertata seolah baru saja digunakan. Di atas meja itu terbentang tubuh seseorang yang dibungkus kain putih, hanya kepalanya yang terlihat. Wajahnya pucat, matanya tertutup rapat, namun mulutnya bergerak seakan sedang berbisik sesuatu. Maya mendekat pelan meski tubuhnya gemetar. Begitu ia berusaha mendengar, bibir pucat itu jelas-jelas berucap, "Tunggu giliranmu." Seketika mata tubuh itu terbuka, bola matanya hitam penuh. Tangan kurusnya terangkat meraih Maya dengan kecepatan tak wajar. Maya menjerit, hampir terseret ke meja operasi, namun Dian dan Rudi segera menariknya menjauh. Lampu-lampu operasi tua di atas meja menyala sendiri, menyinari ruangan. Dan saat itulah mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di dinding ruang operasi tergantung foto-foto usang pasien dengan wajah rusak, sebagian tanpa mata, sebagian tanpa mulut, semua dengan nomor seri di bawahnya. Dian mendekat membaca salah satunya. Nomor itu sama dengan nama pasien yang tadi mereka lihat di ruang rawat. "Astaga, jadi semua pasien tadi korban operasi di ruangan ini?" Suara Dian bergetar. Tiba-tiba, pintu ruang operasi menutup keras di belakang mereka. Brak! Suara langkah kaki berat terdengar mendekat dari sudut ruangan yang gelap. Perlahan, sosok muncul. Seorang dokter tua dengan jas putih penuh noda, wajahnya setengah tertutup masker bedah lusuh, dan di tangannya tergenggam pisau operasi berkarat. Akhirnya, pasien baru datang juga. Hari ini, operasi akan dimulai lagi. Dokter itu berjalan pelan mendekati mereka, menyeret pisaunya di lantai, menimbulkan suara berdecit menusuk telinga. Di belakangnya, tubuh di meja operasi bangkit perlahan, tersenyum dengan mulut lebar yang tak wajar. Mereka bertiga terpojok, tanpa jalan keluar. Lorong terakhir benar-benar menutup mereka dalam perangkapnya. Suara langkah berat dokter itu semakin dekat. Lampu operasi di atas meja berputar sendiri, menyinari wajah Dian, Maya, dan Rudi bergantian. Cahaya itu seperti memilih, seakan sedang menentukan siapa pasien berikutnya. Rudi berteriak panik. "Kita harus kabur sekarang juga." Ia mencoba membuka pintu, tapi pintu itu terkunci dari dalam. Bahkan kunci tua di tangan Dian tak lagi berfungsi. Dokter tua itu berhenti tepat di depan mereka. Matanya kosong, hanya menyisakan cahaya samar putih. Suaranya parau, berat, namun jelas. "Rumah sakit ini tutup sebelum aku menyelesaikan pekerjaanku. Mereka bilang aku gila.
Tapi pasien-pasienku masih menunggu. Dan sekarang kalian yang akan melanjutkan. Ia mengangkat pisau berkaratnya tinggi-tinggi. Bayangan pisaunya berkilat di bawah cahaya lampu operasi. Tiba-tiba, tubuh-tubuh di foto dinding bergerak. Dari bingkai foto, tangan-tangan pucat keluar, meraih udara kosong. Sebagian bahkan menjulur ke arah mereka bertiga. Ruangan bergetar hebat dan jeritan samar pasien bergema dari segala arah. Dian menatap meja operasi. Tubuh yang tadi berbaring di sana kini duduk tegak. Matanya hitam, mulutnya tersenyum lebar. Ia menunjuk ke meja kosong di sampingnya lalu berbisik, "Ayo, gilirannya sekarang." Maya menjerit histeris. Tubuhnya ditarik sesuatu tak terlihat ke arah meja operasi. Kakinya menyeret lantai, meninggalkan goresan. Dian dan Rudi berusaha menariknya kembali, tapi kekuatan itu terlalu kuat. Dokter tua itu mendekat sambil menyeret pisaunya. Suara gesekan logamnya menembus telinga. "Satu pasien malam ini sudah cukup. Tapi yang lainnya tetap harus menunggu." Lampu-lampu ruangan pecah bersamaan, menyisakan cahaya merah samar dari lampu darurat. Di bawah cahaya itu, mereka bertiga melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di balik meja operasi, ada pintu kecil lain dengan tulisan "Ruang Cadangan." Dan dari pintu itu, terdengar suara-suara lain, jauh lebih banyak. Suara napas berat, jeritan tertahan, dan ketukan keras seolah ratusan pasien menunggu giliran. Dian sadar, kalau mereka tidak menemukan cara keluar sekarang, mereka akan jadi bagian dari operasi itu selamanya. Dengan nekat, ia meraih alat bedah di meja dan menebas tangan-tangan tak terlihat yang menarik Maya. Maya terlepas, jatuh terhempas ke lantai. Tapi itu membuat dokter tua itu murka. Matanya memerah, suaranya menggelegar. "Kalian tidak akan keluar hidup-hidup." Dan seluruh pintu ruang operasi terbuka sekaligus, menampakkan puluhan pasien tanpa wajah yang perlahan masuk memenuhi ruangan. Ruangan operasi itu kini penuh sesak. Pasien-pasien tanpa wajah berkerumun, berjalan lambat namun pasti mendekati mereka. Tubuh-tubuh itu bergerak seperti boneka rusak dengan kepala miring dan tangan terulur. Dokter tua berdiri di tengah, mengangkat pisaunya ke udara. Suaranya bergema, bercampur dengan jeritan samar dari lorong-lorong lain. "Operasi akan dimulai sekarang." Dian, Maya, dan Rudi mundur ke dinding, panik mencari jalan keluar, tapi setiap pintu yang terbuka hanya menampilkan kegelapan pekat. Tiba-tiba, Maya menunjuk langit-langit. "Itu, ventilasi." Sebuah lubang ventilasi tua berkarat ada tepat di atas meja operasi. Rudi segera menyeret meja operasi ke bawahnya, tapi begitu meja bergerak, tubuh pucat yang tadi duduk di atasnya ikut terjatuh, lalu bergerak cepat merayap di lantai menuju mereka. Dian berteriak, "Cepat naik!" Rudi mendorong Maya lebih dulu ke atas meja, membantunya meraih ventilasi. Dian menyusul, sementara Rudi masih berusaha menahan tubuh-tubuh pasien yang semakin mendekat. Maya berhasil membuka ventilasi dengan susah payah. Saat ia naik, tangan dokter tua meraih kaki Rudi dan menariknya keras. Wajah dokter itu kini sangat dekat. Mata putihnya memantulkan cahaya merah. Mulutnya berbisik lirih. "Kau, pasien berikutnya." Rudi menjerit, hampir terseret, tapi Dian dan Naya menariknya dari atas ventilasi. Dengan tenaga terakhir, mereka berhasil menyeret Rudi masuk ke dalam lubang sempit itu. Mereka merangkak di dalam ventilasi gelap, napas terengah-engah, suara pasien-pasien masih menggema dari bawah. Bau besi berkarat bercampur amis darah menusuk hidung.
Setelah merangkak lama, akhirnya mereka melihat cahaya samar di ujung ventilasi. Dengan putus asa mereka merayap keluar, lalu jatuh berguling ke lantai berdebu. Mereka berdiri terhuyung-huyung. Ternyata mereka kini berada di lorong depan rumah sakit itu. Pintu keluar terlihat jelas, terbuka lebar. "Ya Tuhan, kita berhasil!" Maya menangis lega. Mereka bertiga segera berlari menuju pintu keluar tanpa menoleh lagi. Begitu melewati pintu, udara dingin rumah sakit berganti dengan angin malam yang segar. Namun, tepat ketika mereka melangkah keluar pagar rumah sakit, suara berat dokter tua itu terdengar sekali lagi dari dalam, lirih namun jelas. Lorong terakhir tidak pernah membiarkan pasiennya pergi. Mereka bertiga menoleh sejenak. Rumah sakit itu terlihat gelap, sepi, seolah tak pernah ada cahaya di dalamnya. Tapi dari jendela lantai 3, samar-samar terlihat bayangan mereka sendiri berdiri di balik kaca, menatap dingin ke arah tubuh mereka yang baru saja keluar. Dian tercekak. Apa kita benar-benar berhasil keluar, atau kita cuma meninggalkan jasad? Malam itu mereka terus berlari, tapi di telinga masing-masing masih terngiang suara langkah-langkah berat yang mengikuti, semakin lama semakin dekat. Lorong terakhir sudah menandai mereka, dan siapapun yang masuk ke rumah sakit tua itu setelahnya akan selalu mendengar suara langkah tambahan di belakang mereka. Mereka pikir telah berhasil keluar dari rumah sakit tua itu, tapi entah apa sebenarnya yang meninggalkan bangunan itu malam itu. Tubuh mereka, atau hanya bayangan yang sudah ditandai oleh lorong terakhir? Satu hal yang pasti, lorong itu tak pernah benar-benar berakhir. Ia menunggu, diam, dan terbuka hanya bagi mereka yang cukup nekat untuk masuk. Dan ketika pintu itu tertutup, tak ada yang bisa menjamin siapa yang akan keluar kembali. Jadi, jika suatu hari kau melewati sebuah rumah sakit tua yang terbengkalai, jangan sekali-kali masuk ke dalam, karena mungkin lorong terakhir sedang menunggumu menjadi pasien berikutnya. Baik Sobat Ziarah Kelam, itulah tadi cerita horor untuk kali ini. Apabila kalian suka dengan cerita horor seperti ini, bantu channel ini dengan subscribe, like, dan komen, agar saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video-video cerita horor selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.